diskusi wawancara langsung atau pencerahan kepada Ustadz Tata sebagai narasumber pengganti nanti dari sini. Apa supaya tercerahkan semua. Apa sih maksud ayat-ayat yang 300 itu gitu loh. Nah itu kita akan perdalam lagi. Supaya kita mencerahkan di luar sana bahwa congor Saifuddin Ibrahim ini memang congor harus diberi pelajaran. Bukan diberi pelajaran sebagaimana biasanya, maksudnya harus dipertanggungjawabkan di depan hakim nanti bahwa apa yang dia ucapkan itu benar adanya. Itu kira-kira ya. Artinya lagi Saifuddin Ibrahim ini sudah membuat statement yang membuat gaduh ini semua. Saking gaduhnya, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam langsung mengambil alih. Karena beliau ini pakar ilmu tata negara, dia udah paham nanti kalau dibiarkan saya nggak bicara, ini bisa menimbulkan kemarahan umat Islam. Beliau tokoh bangsa ini, beliau adalah tokoh Madura yang paling kita hormati. Ya, tokoh. Waduh, apa ini? Apa ini? Halo, terputus saya gara-gara saya silang tadi itu yang pemberitahuan itu. Oh, terputus Pak D. Ya udah diulang lagi. Gara-gara ada pemberitahuan tadi itu kan, saya klik apa saya silang gitu. Aduh, ya udahlah. Tapi live-nya nggak putus kan? Kalau live saya nggak putus, masih saya langsungkan itu. Oke, nggak apa-apa. Saya kan ngisi terus. Sama saya juga, Bang. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi ya? Bahwa apapun statement Saifuddin Ibrahim itu, tolong teman-teman di luar sana, siapapun itu, jangan ditelan mentah-mentah. Terutama yang bukan beragama Islam ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Dan jangan diikutin. Sekali lagi ya, jangan diikuti. Kenapa? Ini statement kurang bijak, memprovokasi, bisa menimbulkan gejolak kegaduhan di masyarakat. Makanya tokoh yang kita cintai bersama ya, Prof Mahfud ini, bukannya Saifuddin Ibrahim itu merespon dengan baik, malah nantang balik. Kan ini kurang ajar namanya. Nantangnya kayak secara preman pula lagi gitu. Bukan bahasa-bahasa sebagai seorang dewasa begitu. Nah, untung saja saudara kita di Madura itu masih bisa menahan diri, gitu loh. Berkat siapa? Ya berkat kita di sini. Himbauan kita serahkan semua kepada penegakan hukum. Percaya aja kepada Pak Mahfud bahwa beliau sudah meminta kepada Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti. Alhamdulillah. Itulah sekarang udah proses penyelidikan, sebentar lagi penyidikan. Lihat aja nanti gitu. Semoga apa yang diucapkan Pendeta Gilbert itu sepulang dari bandara landing langsung menyerahkan diri ke Mabes Polri. Ya udah nggak apa-apa, bagus itu. Lebih bagus sebenarnya itu teman-teman Kristen itu menghimbau kepada Saifuddin Ibrahim agar segera pula menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa apa yang dia ucapkan itu benar, tidak ada salahnya. Bantu Saifuddin Ibrahim. Semua teman-teman pendukung Saifuddin Ibrahim, bantu dia kumpulkan data, kumpulkan powernya, kumpulkan semangat, jemput dia bandara, antarkan ke penegak hukum, bantu dia dengan berbagai cara, tentunya by data. Bantu di sana begitu. Jangan bantu provokator jadinya, bikin memperkeruh suasana. Seperti David Salim, bukannya dibantu. Siap Bang Andi, saya mendukung Saifuddin Ibrahim. Saya ada punya data, saya bisa buktikan nanti. Begitu dong cara membantunya. Bukan malah menyerang balik bahwa atau sumber dari segala biang kerok atau artinya radikalisme. Ini nggak membantu, ini provokatif. Setelah saya minta datanya, minta membaca aja atau nggak bisa. Tapi Salim saya suruh baca aja nggak bisa, baca ayat itu bagaimana Anda mau mengerti? Ini anak buah si Edi sudah merebak kemana-mana ini. Mengaku pakar Al-Quran, suruh baca nggak bisa. Bagaimana bisa kamu menafsirkan di luar penafsiran pokok, baca original teksnya aja nggak bisa.
terus kamu membuat statement bahwa inilah biangnya, sumbernya menyalahgunakan menjadi radikalisme dan terorisme itu. Baca saja enggak. Kan ada terjemahannya. Makanya Al-Quran itu ada penafsirannya, ada terjemahan, ada original teksnya. Inilah yang perlu kamu tanyakan dalam hal membaca terjemahan. Kira-kira kamu belum bisa mengambil kesimpulan sebagaimana penafsiran pokoknya. Tanya kepada orang yang lebih mengerti supaya nggak salah. Nah, apabila kamu menyalahgunakan itu berkoar-koar di medsos, kamu akan nanti terjerat dengan hukum. Endingnya lagi setelah terjerat dengan hukum, bicara begini lagi kayak Pak Gilbert. Kami ini minoritas, kok kami selalu disasar. Nah, itu namanya bapak lu penjaga gawang. Nggak mikir dulu gitu. Coba kami muslim pernah nggak mengorek-ngorek Bible Anda? Menafsirkan, sembarangan, mengusulkan. Kami nggak mau ke sana, kami ngerti hukum. Kita nggak boleh nyebrang. Kita nggak boleh menyentuh area-area yang dilarang. Kecuali dalam hal situasi diskusi atau debat. Itu pun saya nggak pernah menafsirkan. Saya hanya baca, tidak dikurang, tidak ditambah. Begitu. Saya kembalikan ke Pak De atau Ustadz Tata. Silakan. Enggak, Pak De. Jadi kalau menurut pikiran saya ya, orang yang misalnya murtad, terus mau mengkritik Al-Quran, menurut saya ada syaratnya, harus bodoh memang. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena saya menghayal untuk diri saya sendiri. Andaikan, naudzubillah, andaikan saya murtad misalnya, saya tidak akan itu, ya, menyerang Quran itu, karena saya tahu gitu loh. Nah, pasti nanti, karena saya tahu, pasti nanti kawan-kawan saya yang dulunya alumni misalnya, Tata, kok kamu gitu? Memangnya kamu dulu pelajaran dulu itu kita itu seperti itu keterangannya? Ya apa coba? Nah, karena orang yang tidak tahu ini memang tidak tahu tentang Al-Quran, sehingga menurut dia pemahaman dia benar gitu. Kayak si Budin, KC gitu ya. Kenapa kok dia berani? Ya memang karena tidak tahu Bu gitu. Dianggap apa yang dia omongkan itu benar, padahal ya total salahnya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang orang yang kita debat itu memang tidak adil sebenarnya. Tidak adilnya gini, kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Al-Quran kalau ingin paham, maka harus menguasai 15 ilmu. Nah ini mustahil orang-orang yang tidak pernah mondok bisa. Gitu loh. Nah sedangkan lawan kita punya kitab yang terjemahan. Siapapun bisa. Bang Handi pun, bahkan Ustaz Sugi luar biasa. Ya, untuk memahami. Karena terjemahan tinggal baca. Gitu loh. Terus, kata mereka meyakini, tidak ada tafsir-tafsiran, udah jelas kalau kitab suci itu. Nah, enak banget. Sehingga Bang Handi enak gitu. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi gitu. Nah, kalau kita enggak. Karena yang namanya kitab suci itu, yang paham itu ya ulama. Begitu juga orang-orang Yahudi, yang paham Taurat, ya Rabi. Untuk apa ada wattakhidu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah gitu ya. Jadi pendeta-pendeta, rahib-rahib. Nah itu kalau Islam ya ulama. Kalau semuanya orang bisa, ya ngapain ada ulama, ada rabi. Gitu. Memang kitab suci itu ada yang menguasai. Gitu loh. Bukan semuanya orang langsung bebas, enggak. Kalau seperti itu, bukan kitab suci namanya. Apa namanya? Misalnya ayat-ayat cinta ya, atau karya tulis, buku-buku apa. Itu udah usah sanad itu. Tinggal kita baca, paham, diceritakan. Atau buku-buku dongeng gitu. Tapi kalau kitab suci, agama, enggak. Ada rabi, ada ulama, ada pendeta, rahib. Gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Oke lanjut, yang lain. Pak De? Ya, karena saya sekiranya udah nggak ada, waktunya saya bertanya ke Ustadz Tata ya.
semua juga teman-teman yang ada di live chat gitu ya, yang ada di Ustadz Tata, silakan ke sana dulu, ramekan dulu channelnya Ustadz Tata ya, Cak Tata Channel. Nanti kita bertanya ke beliau tentang 300 ayat yang dimaksud itu yang mana sih? Atau Mbak udah jelas? Saya tanya ke Ustadz Tata, tapi sebelumnya saya beri statement dulu ya. Sekali lagi teman-teman di luar sana ya, sekiranya kamu nggak memahami ayat suci Al-Quran, jangan coba-coba menafsirkan sembarangan, membuat satu keputusan, kemudian kamu upload dan berbicara sendiri seperti si KC, itu bahaya akibatnya, bersentuhan dengan hukum. Karena bunyinya begitu pasalnya. Barang siapa menafsirkan kitab suci di luar daripada penafsiran pokoknya, ini kena loh, itu kena. Makanya belajar hukum juga supaya ada jaring pengaman congormu itu loh bicara. Congor harus dijaga, artinya mulut ya harus dijaga. Kalau enggak sebebas-bebasnya. Alhamdulillah udah berapa praktisi-praktisi dari organisasi manapun, nggak usah saya sebutkan siapa, yang pernah ya ke MK menguji materi pasal ini. Waktu itu masih Prof Mahfud, masih hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ini ditolak. Kenapa? Kalau ini undang-undang ini dihapus, mau apa negara ini? Bisa perang saudara kita, saling ngejek nggak ada hukumnya. Mengejek misalnya sembahan agama lain nggak ada hukum yang kena. Nah, kenapa ada hukum itu yang ada sekarang yang masih berlaku waktu masih zaman Soekarno? Dulu tuh sebelum ada undang-undang ini, wah orang saling serang. Alhamdulillah undang-undang itu sekarang masih berlaku sampai saat ini. Bahkan Prof Mahfud waktu itu masih hakim konstitusi meminta untuk bukan dihilangkan konteksnya, tapi dibetulkan redaksinya. Sampai sekarang belum diamandemen, masih itu yang berlaku. Dan ingat, ancamannya 10 tahun coy. 156 5 tahun coy. 4 tahun. Terus ITE-nya berapa? Hati-hati makanya. Kenapa ini diperketat? Agar kita ini tidak saling menyerang antara satu dengan yang lain. Makanya di JCC itu, di sini syarat utamanya kalau berdiskusi itu dilarang menyerang personal, dilarang menghina sesembahan masing-masing, berbicara by data. Agar apa? Kondusif gitu. Berbeda kalau kita udah nyaman diskusi, masuk Ferguson, masuk si Edis, masuk si Haleluya. Ini kalau kita ikuti kacau semua begitu. Untuk itu teman-teman di luar sana diskusilah yang baik. Ya, kalau ingin membuat satu konten, ya bacakan saja Bible-mu buat jemaatmu, begitu kan lebih enak. Jangan kayak si Kace gitu loh. Udah bukan lagi Muslim, tapi masih membahas area-area ajaran Islam. Kayak si Saifuddin, dia sudah jadi Kristen, tapi masih nyerempet terus. Coba giliran untuk mau kita ajak diskusi di Bible, dia nggak mau, bahkan marah-marah. Anda lihat videonya di Abdullah Wasiam Foundation kemarin itu. Ya, moderator ngomong apa, dia bicara apa. Terakhir, itu kan statement saya, hak saya. Ditegur sama moderator kan tuh, sekali lagi Pak Saifuddin Ibrahim akan kita keluarkan dari room ini. Baru dia diam itu. Artinya ini orang memang nggak bisa diskusi dengan baik. Kecuali dia menolak, dia bebas. Nah makanya justru kebebasannya inilah yang membuat dia kembali lagi seperti semula. Lihat aja nanti teman-teman. Insya Allah Saifuddin Ibrahim bisa kok. Mabes Polri udah koordinasi dengan FBI. Sudah berkoordinasi ke Menlu Imigrasi. Tunggu ya tanggal mainnya, jangan terburu-buru. Karena menegakkan hukum itu juga nggak perlu terburu-buru ya. Kita serahkan sepenuhnya lah kepada tim cyber Mabes Polri ya, atau Bareskrim Mabes Polri. Santai, sabar, serahkan semuanya, kita kawal dengan baik-baik.
Itu kira-kira Pak De, masih ada Pak De Sugi? Saya bertanya ke Ustadz Tata. Ini kita kajian pagi, lanjutkan saja. Ustadz, Apa? itu ayat perang itu di dalam Al-Quran itu, contoh ambil satu aja deh, perang Badar. Perang Badar dulu ada ya yang orang diketahui semua itu. Itu tentu ada asbabun nuzul, artinya petunjuk dipergunakan untuk perang. Nah, tolong ceritakan Pak Ustadz, seperti apa sih? Silakan. Ya, makanya saya sering mengatakan ya, bahwasannya pertama Al-Quran itu memang semuanya untuk kafir harbi. Karena apa? Karena kalau kita cocokkan dengan sejarah, semua nama peperang ada Ghazwah, ada harb. Harb itu sama dengan Ghazwah, perang. Tapi bedanya, yang satu perang yang diikuti oleh Nabi, yang kedua tidak diikuti. Maksudnya apa? Ya sahabat saja gitu. Karena Nabi ibaratkan raja sudah. Nah, jadi semua peperangan itu adalah ada sebab-sebabnya. Dan semua dari awal sampai akhir itu tidak ada Islam yang menyerang duluan. Misalnya ada namanya perang Dzul Usairoh ya. Ini tidak terjadi ya. Terus perang Badar yang pertama juga tidak terjadi. Nah, ada juga perang Kubro, terjadi karena Quraisy menginginkan terjadinya kontak senjata perang. Gitu ya. Juga nanti ada perang Bani Qunayqa ya, yaitu kaum Yahudi di Madinah adalah dikarenakan kabilah Bani Qainuqa telah melanggar perjanjian. Nah, udah jelas ya. Ada lagi perang Bani Sulaim gitu ya. Terjadi karena Rasulullah mengetahui persiapan yang mereka lakukan untuk menyerang Muslim. Ada lagi perang Sawik gitu ya. Nah ini kalau dulu kita ini pelajaran masih SD ini. Ya, madrasah. Terjadi karena Rasulullah mengetahui persiapan yang mereka lakukan untuk menyerang Muslim. Perang Dzul Amar terjadi karena Rasulullah mengetahui sama. Ya, mereka ingin menyerang gitu. Perang Bahron terjadi karena Rasulullah juga sama. Ya, mau diperangi. Perang Uhud dikarenakan Quraisy ingin membalas, orang kafir Quraisy membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Ya, perang Bani Nadir, kaum Yahudi terjadi karena Bani Nadir telah melanggar perjanjian. Ya, ada lagi perang Datur Riqaq terjadi karena Bani Sa'labah dan Bani Muharib ya dari kabilah Najd ya. Nah, ini juga apa? Semuanya bukan Islam yang nyerang gitu loh. Karena ada sebab-sebabnya. Nah, sehingga benar bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peperangan, apakah itu 100, 200, 300, ya ini prakteknya terjadinya nama-nama perang tadi itu. Sebab-sebabnya semuanya tidak ada Islam itu yang salah. Gitu. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu mengatakan Al-Quran itu mengajarkan peperangan, coba kita cocokkan dengan sejarah peperangan dari awal sampai akhir. Ada nggak nama satu perang saja Islam yang menyerang orang yang tidak bersalah, baik itu non-muslim? Ada nggak? Kalau memang ada, coba sebutkan perang apa namanya. Mereka tidak bisa, karena sudah saya tahu semua nama-nama perang itu, sebab-sebabnya. Nah, sehingga cocok dengan Al-Quran bahwa memang itu untuk kafir harbi gitu Bang Handi. Ya, oke, lanjut. Jangan salahnya Pak Ustadz, karena masih harus kita jawab ini yang mana yang si Saifuddin Ibrahim ini gitu ya. Seperti di ini Pak Ustadz, pernah nggak sih atau ada nggak sih ayat Al-Quran itu mengatakan gini, invasi atau agresi, kuasai dan hempaskan atau bunuh semua yang ada di dalam satu daerah itu? Ada nggak ajaran Al-Quran mengatakan demikian Pak Ustadz? Tidak ada. Karena yang kita teliti, misalnya ada lah ya,
Seperti yang paling ekstrim kan biasanya ayat nih. Ini saya tunjukkan ya. Ayat-ayat saya pilih terserah udah ya. Misalnya saya milih ayat Al-Anfal ayat 60. Iya. Wa'iddu lahu mastata'tum. Min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Langsung saya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuh Allah. Ini si Pudin kemarin pakai ayat ini diartikan apa? Kita menyerang, padahal di sini ayat motivasi. Disuruh mempersiapkan, ya tetap sama. Ya kafir harbi. Alasannya tadi itu. Sebab-sebabnya tadi itu. Nah, apa salahnya ketika seorang panglima atau raja mempersiapkan, misalnya Putin, ya, mempersiapkan perang dengan Ukraina. Ayo persiapkan tankmu, gitu ya, jet-jetmu, terus apalah roket atau terserah. Ya gak salah lah, mau berperang. Nah, ini ayat ini motivasi gitu loh. Betul. Ya, terus nanti misalnya ayat 9, surat 9:14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka. Maksudnya apa? Ya, tetap harbi di sini. Perangilah mereka itu kan apa? Karena memang harbi. Nah, nanti kembalinya ke sebab-sebab tadi itu. Misalnya di perangilah di sini. Di perang apa? Kan ada sebabnya tadi saya bacakan semua. Kan gitu. Betul. Terus ala tuqatiluna qauman. Nah, itu di apa ya? Ini bukan Quran, ini lagi. Di surat Al-Anfal 30, ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya, ya. Atau lagi ini sudah 929. Ada lagi ayat makanya saya banyak sukanya kok. itu mereka yang mencari gitu. Nanti saya menjelaskan. Iya, 2:191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Ya, ini memang harbi. Karena umat Islam itu didolimi, diusir, yang mu'alaf disakitin apa. Sehingga perang di sini. Maka di sini melawan ya Pak Ustaz. Melawan usirlah, ya. Gitu apa? Apa Bang Andi? Kita harus melawan. Iya, maka usirlah mereka. Nah, di sini memang harbi, gitu loh. Nah, terus ya banyak ayat Iya. Kalau saya 300 itu andaikan ada si Pudin atau siapa lah ya. Carikan ayat untuk saya gitu loh. Nanti saya jelaskan dengan tafsirannya gitu loh. Mantap. Tapi saya sudah saya kasih rumusan. Ini loh, semua ayat Al-Quran, mau 300, mau berapa, kayak intinya kita praktekkan lewat sejarah. Mulai dari perang Uhud. Apa sebab-sebabnya? Itulah ayat perangnya, ada ayatnya dalam Al-Quran. Lalu kejadiannya ada, nama perang-perang tadi itu. Itu sudah rumusan, tidak bisa disalahkan, udah itu. Gitu Bang Andi. Ya, baik. Sebelum saya lanjut, artinya ya tidak ada ya perintah di Al-Quran itu agresi, invasi, menyerang tanpa sebab. Berbeda dengan Belanda datang ke Indonesia itu, paham ya? Ini ada Mas Karol nih dari Kristen mau bertanya, silakan. Terima kasih, ini saya bacakan saja, mumpung mungkin terkait sedikit juga dengan ada kaitan sedikit tentang perang juga di sini. Quran surah Al-Balad ayat 13 ini saya baca ada terjemahan tentang memerdekakan budak. Sejauh manakah yang disebut sebagai budak itu? Sejauh mencakup sesama manusia sajakah? Atau bahkan lebih daripada itu? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Surat berapa tadi? Al-Quran berapa? Al-Balad ayat 13. Silakan Pak Ustaz. Jadi gini ya, budak di dalam Islam dengan budak sebelum Islam itu beda.
Sama dengan poligami itu ya. Kalau sebelum Islam tidak dibatasi, mau 100, mau 1000, di Islam dibatasi sampai 4. Nah, begitu juga Buddha. Kalau di dalam Islam, Buddha itu adalah rampasan perang, tawanan. Nah, kalau sebelum Islam bukan hanya rampasan perang, bukan tawanan saja. Tapi kita boleh menculik anaknya orang dijadikan Buddha. Atau penduduk kita serang lalu dijadikan Buddha. Ya, bahkan nemu anak dijadikan Buddha. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dibuang di sumur itu kan. Lalu ditemukan orang dijadikan Buddha. Nah, itu bedanya. Nah, di dalam Islam, Buddha itu sebelum Islam itu seperti binatang. Lalu di dalam Islam jangan. Ya, makhluknya Allah, mau Buddha, mau apapun, ingat, inna akramakum indallah atqakum. Ya, mau Buddha kayak mau kasta apapun sama, karena yang dilihat oleh Allah adalah takwanya. Betul. Itu bedanya gitu. Ya, Bang Karol, silakan. Silakan Mas Karol. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa yang menyangkut yang dimaksud Saifuddin Ibrahim itu. Artinya menurut Ustaz Tata itu, dengan adanya Islam itu perbudakan dihapus. Ya, jadi Islam itu tidak mengenal ada perbudakan. Di sana ya, jelas ayatnya. Di sekarang di Al-Quran itu, atau di jajaran kita semua umat muslim ini, kita tidak mengenal ada budak sekarang, nggak ada. Nggak tahu kalau di agama lain masih ada nggak dipanggil budak. Kalau kita nggak boleh mengambil budak. Karena menurut Ustaz Tata itu, takwa kita lah. Kita semua ini sama. Contohnya kalau pergi ke masjid berjamaah, siapa yang duluan dia di saf pertama. Nggak ada yang nama, oh kamu cuma pangkatnya begini, lu di belakang lu, nggak bisa. Ada kursi khusus. Nggak ada kursi khusus di masjid ya, Ustaz Tata ya. Siapa yang duluan? Karena di mata Allah itu takwa kita. Itulah yang ternilai. Bukan pangkatnya, bukan budaknya, bukan majikannya. Gitu kira-kira ya Ustaz Tata ya. Ada yang lain mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan bertanya ke Ustaz Tata begitu ya. Seperti bisa dibuka nggak Pak Ustadz? Ini dulu deh yang gampang nih. Al-Baqarah 190 Pak Ustadz. Kira-kira artinya itu, dan perangilah di jalan oleh orang-orang yang memerangi kamu itu Pak Ustaz. Al-Baqarah. Nah, itu kan sudah jelas ya. Wa qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jelas harbi ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, kan gitu. Betul. Ya, tapi jangan melampaui batas. Ya gitu. Makanya maksud melampaui batas itu gini. Rasulullah itu pernah bilang gini ke panglima lah ya. Ingat ya, perang ini bukan tujuan, tapi kita hanya melawan ya, karena mereka biar tidak semenang-menang. Andaikan nanti ketika bertemu lalu mereka kabur, jangan dikejar, karena sebenarnya kita tidak menginginkan perang itu, gitu deh. Makanya di situ ayat di situ jangan melampaui batas, gitu Bang Handi. Ya. Jadi jelas itu ya. Artinya kita sebagai Muslim ya, ada aturan-aturan dalam hal keadaan darurat. Misalnya ada perang, ya tentu kita melawan dengan cara yang bijak. Bukan konyol. Masa kalau ada menyerang kita kasih semuanya begitu pasrah. Itu bukan ajaran Islam, ajaran pasrah itu. Kita kuat gitu loh. Tapi ada prosedurnya. Makanya inilah semacam maaf ya, ini operating prosedur dalam peperangan itu yang dipakai. Ini petunjuk teknik langsung loh dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran itu. Ada nggak di ayat lain? Ada nggak di kitab suci lain gitu ya? Ada lagi Bang Andi ya. Ya. Coba kita Bang Andi ya, walaupun itu film ya, film-film perang itu kan sadis kan, penduduk dibunuh semua gitu. Coba kita pakai nonton perang dalam Islam, ya di medan perang. Karena dalam Islam itu diatur.
Ingat ya, jangan membunuh anak kecil, perempuan, budak. Tidak boleh. Makanya Hamzah itu pamannya Rasulullah. Kenapa dia terbunuh? Coba nonton filmnya. Ya, itu yang budak itu, yang gundul itu dia nyari lewat di depan orang perang. Kenapa kok tidak dibunuh? Karena budak gitu. Sehingga dia mendekat Hamzah, Sayyidina Hamzah, bebas dia mendekatinya. Karena memang dalam Islam dilarang gitu. Bahkan kata Rasulullah, ingat ya, dalam peperangan ini jauh kamu. Kamu akan melewati jalan-jalan yang jauh. Ada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pohon, ada biara. Jangan diganggu mereka. Tumbuhan saja tidak boleh. Gitu ya. Nah, disitulah. Dan terjadinya pembunuhan di medan perang. Tidak ada Islam itu langsung kayak di film-film, langsung penduduk, anak kecil dibunuh. Tidak ada. Wong di perang aja tidak boleh. Di medan perang lo tidak boleh membunuh budak, perempuan, anak kecil, tua gitu. Apalagi anak kecil yang sedang menyusui ya. Ya makanya ada azabnya, gitu. Ada tata keramanya perang itu dalam Islam. Tidak sadis seperti selain Islam gitu ya. Oke, lanjut. Iya betul. Izin Ustaz Tahta, itu budak yang Oke, kulit hitam itu yang bunuh Sayyidina Wahsy, Hamzah siapa? itu Wahsy, namanya ya? Wahsy. Iya, Wahsy itu. Iya. Jadi syaratnya itu anak kecil, perempuan, orang tua, yang bukan militer lah itu, gitu ya. Lihat aja nih yang terjadi di Chechnya itu, di Ukraina itu. Lu lihat nggak? Itu tentara Chechnya itu mau menyelamatkan semua anak kecil, ibu-ibu, orang tua, dikasih makan. Ya itulah, seperti itulah. Nggak sembarangan langsung ditumpas habis. Nah makanya beruntunglah kalau ada ayat petunjuk perang di Al-Quran. Kenapa ini harus dimusuhi, minta dihapus? Makanya ada lagi Bang Andi. Aduh. Kalau orang dulu perang itu ketika melewati penduduk, mendolimi penduduk, mengambil hartanya, bahkan diperkosa wanita-wanitanya. Kalau Islam, karena tidak boleh kayak gitu, makanya diizinkan mut'ah itu kan itu perang autos itu. Karena kita punya tata krama, menikah saja gitu loh. Jangan kalau tentara lain langsung ada gadis, wow cantik-cantik dikumpulkan diperkosa. Sehingga adanya perang nikah mut'ah itu karena umat Islam nggak boleh kayak gitu loh. Yang diperbolehkan nikah gitu. Makanya aku sering begini ke orang-orang itu. Kalian itu tentang Islam sungguh kalian tuh sangat keji menilainya. Cobalah kamu bertanya. Apapun tentang Islam, ya, walaupun saya punya ilmu sedikit akan saya jelaskan. Kalian cuma salah paham. Makanya tanya saja gitu aku. Karena mereka itu Islam itu diberitakan yang tidak baik gitu loh. Padahal saya sendiri mencari itu loh. Kira-kira mana ya yang tidak disetujui atau tidak baik. Tidak ada gitu loh. Gitu Bang Andi. Lanjut. Betul. Inilah yang dimaksud tata itu ya, dalam perang itu berbulan-bulan meninggalkan istri gitu ya. Ya, dalam kondisi itu diperbolehkan nikah mut'ah. Tapi setelah itu bertanggung jawab, bukan ditinggal begitu saja. Nah inilah yang dipakai Syiah sampai saat ini, nikah mut'ah boleh. Karena dia tidak membaca bahwa ini sudah tidak diberlakukan. Iya, hadisnya itu Bang Andi, sumanaha, kemudian ya, itu Rasulullah melarangnya gitu. Betul. Sesudah itu Nabi melarangnya lagi. Dalam kondisi dan tidak ini tidak mungkin terjadi lagi, insya Allah enggak. Begitu. Kenapa Al-Quran sangat jelas? Karena nggak perlu ada yang ditutup-tutupi itu gitu loh. Jadi hanya orang yang Islamofobia, ada kebencian, selalu menyerang karena dia nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak perlu ditutupi itu. Al-Quran itu bebas dibaca dari 0 tahun kalau bisa baca sampai umur berapapun, nggak perlu dibatasi usia. Itulah indahnya Al-Quran. Nggak perlu bawa Al-Quran simpan di laci. Tidak 17 tahun ke atas, nggak ada itu. Itu kira-kira indahnya Al-Quran itu coy. Jadi kalau ada orang minta menghapusnya, ini benar-benar otaknya sudah mulai kotor, provokator, dan ya menjadi nanti ya penghuni, mengikuti KC gitu loh. Lanjut Pak Ustadz, mengenai ayat
perang lagi Pak Ustadz di Al-Had. Di Al-Had 3940 Pak Ustadz. Surat berapa? Iya, Al-Had ya. Hah? Ada ya? Pernah ingat itu Al-Had. Iya benar. Surat berapa? Al-Had 3940 kira-kira gini nih. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir di kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Ya itu tadi itu. Itu tadi ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi Allah itu mengizinkan berperang di situ untuk menyelamatkan penduduk-penduduk yang terdolimi. Gitu loh. Karena makanya hatta la takuna fitnah, ada juga ayat seperti itu. Sehingga perangi mereka sehingga tidak ada fitnah. Maksudnya apa fitnah di situ? Orang tidak bebas gitu loh. Yang miskin ditindas gitu loh ya. Terus Islam ditindas karena mu'alaf banyak yang masuk Islam. Itu fitnah semuanya. Nah kalau tidak berperang, seterusnya kayak gitu. Kerajaan-kerajaan dolim itu menindas orang-orang yang tidak bersalah, orang yang tidak kuat lah intinya gitu. Betul. Kita mundur ya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kita mundur dikit ke Nabi Isa alaihissalam. Saya bertanya ke Ustaz Tahta, kenapa di kisah Nabi Isa itu nggak ada perang Pak Ustaz? Karena memang kenapa kok saya sering menyampaikan Ya. bahwasannya kenapa kok ajaran kasih yang digembor-gemborkan? Maka saya bilang Nabi Muhammad pun 5 tahun, jangankan 3 tahun. Yesus kan diutus cuma 3 tahun. Ya, lebih sedikit lah. Kenapa kok ajaran kasih? Karena memang tidak kuat. Makanya ayat-ayat kasih dalam Islam tidak ada peperangan sama sekali. Itu ketika Rasulullah itu sebelum hijrah itu masih kasih. Makanya fa'fu wasfahu, maafkan Muhammad, maafkan. Gitu. Karena mereka tidak tahu gitu loh. Bahwa dia utusannya Allah, mereka tidak beriman. Makanya kalau saya memakai ajaran Rasulullah sebelum hijrah, kasih semua ajarannya itu. Karena memang tidak punya pasukan, tidak punya orang yang kuat. Nah, Isa seperti itu. Ya, lawannya orang rabi-rabi. Orang-orang besar. Juga dikuasain Romawi. Pengikutnya cuma 12 misalnya. Bisa apa? Ya ajaran kasih. Wah, Rasulullah sendiri juga jangankan 3 tahun. 5 tahun, 7 tahun itu kasih ayat-ayatnya. Makanya mereka salah paham gitu. Wah, kalau ajaran Yesus kasih. Loh iya dong diutus 3 tahun. Bisa apa coba? Ya, masuk akal kan? Betul. Nabi Muhammad juga gitu ajaran kasih. Kalau cuma jangankan 3 tahun. 5 tahun itu masih kasih itu. Ajaran memaafkan ya Pak Ustadz ya. Makanya ayatnya itu fa'fu wasfahu gitu loh. Banyak ayat-ayat seperti itu. Iya. Nabi sering didolimi, dilempar, ya. Itu tidak pernah membalas dia. Sampai putrinya Siti Fatimah nangis, ya, membersihkan kotoran karena Nabi dilempar. Diem sampai nangis putrinya itu. Ya itu kalau saya pakai orang-orang Kristen, wow, ajaran kasih gitu. Ya. Gitu Bang Andi. Ya, kita tahu Nabi Isa itu yang berkuasa ya. Itu militer loh itu. Tentara loh itu. Bagaimana Romawi kuatnya begitu ya dengan pasukannya. Karena tidak ada perintah dari Sang Pencipta buat Nabi Isa untuk melawan. Belum ada perintah, belum ada ayat turun. Lawan itu ya enggak. Nabi Isa enggak dibantai lah. Iya. Ya Nabi Isa enggak melakukan itu karena enggak ada perintah gitu loh. Kenapa? Karena Nabi Isa. Bang Andi. Ya. Ya Allah juga kasihan. Masa disuruh melawan? Ya gampang mereka itu membantai. Mau cuma berapa orang kok. Ya di samping itu juga perhitungannya yang jelas ini nggak ada perintahnya untuk melawan. Hanya perintahnya adalah apa? Ya maafkan dia, sabar dan lakukan secara
bergerilya mengajarkan tauhid itu. Ada yang menerima, alhamdulillah, ada yang enggak masalah. Nanti juga sesudah Nabi Isa ada nabi yang akan diutus untuk melanjutkan perjuanganmu, Nabi Isa kan begitu. Nah, setelah ada berapa ratus tahun kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW pas di usia 40 tahun. Sebelumnya itu belum ada perintah perang. Masih ajaran yang berkelanjutan ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya. Nah Iya. untuk itu, ya Pak Ustadz yang terangin deh, saya udah ada kerangkanya, silakan Pak Ustadz. Ya makanya kalau kita baca sejarah nabi-nabi terdahulu ya, Cak Indra Mose juga tahu bagaimana tentang Jalut gitu ya. Mereka didolimi Israel itu. Lalu mereka berdoa, minta pemimpin. Ya makanya ada kisah dalam Al-Quran itu, Jalut, Tolut itu. Ya Nabi Daud berperang itu. Karena memang didolimi. Awalnya mereka kasih. Wong tidak punya panglima yang hebat. Akhirnya karena mereka berdoa, maka diutuslah. Ya, Allah mengutus Nabi Daud ini akan jadi pemimpin. Maka dalam Al-Quran diceritakan Jalut, Tolut itu. Ya, Cak Indra Mose juga tahu masalah itu. Jadi apa? Allah memberi perintah perang itu bukan langsung karena dia nabi walaupun jumlahnya cuma 100 orang disuruh perang. Ya, tidak adil itu namanya. Harus kuat dulu. Ya, kalau Yesus tidak perang karena memang tidak kuat masih, cuma 3 tahun, gitu loh. Melawan orang Israel ditambah orang Romawi lagi, gitu loh. Sehingga ini masuk akal ketika Allah tidak memberi perintah perang. Karena nabi-nabi terdahulu juga ya gitu, harus punya pasukan dulu kuat, lalu ada perintah perang, gitu, Bang Andi. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz Tata, yang jelas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu nggak mau berperang kalau nggak ada perintahnya, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya, karena perang itu sebenarnya nggak baik, tapi karena ada faktor tertentu begitu, umat Islam dianiaya, macam-macam itu, terutama kaum Quraisy itu. Ya akhirnya apa? Contohlah satu, ada perjanjian Ubaidiyah ya Pak Ustadz ya? Iya, Hudaybiyah. Hudaybiyah, maaf. Jadi ada gencatan senjata dan seterusnya. Udah sepakat damai. Terus yang mereka mengkhianatinya. Ya siapa yang mengkhianati coba? Nah, orang kita dihianati gitu loh. Apa kita kasih pipi kiri aja gitu, pasrah gitu? Iya kagak, dilawan, enak aja lu. Nah turunlah ayat itu sebagai petunjuk teknis untuk berperang. Anak yang sedang menyusu kepada ibunya, jangan dibunuh, nggak bersalah. Ibu-ibu jangan, orang tua jangan. Tawanan perang diperlakukan dengan baik. Jangan paksa dia masuk kepada agamamu, dan seterusnya. Ini kok yang dimusuhi petunjuk bagus ini loh. Bahkan strategi militer di dunia ini memakai ini untuk perang. Ada nggak orang perang di sekarang ini? Ya, anak kecil dihajar habis. Kagak ada. Orang tua yang tidak bersalah, yang bukan militer, diselamatkan jadi pengungsi, dikasih makan. Karena memang mereka tidak berkepentingan di situ. Lihat di sana yang sedang terjadi bergejolak antara Rusia dan Chechnya. Lihat pengungsinya. Siapa yang beri makan? Rusia yang memberi makan pengungsinya sebelah, ya. Terus sebaliknya saling memberi makan antar pengungsi. Dan ada bendera supaya ini benar-benar misi kemanusiaan. Enggak diapa-apakan begitu. Ini sumber dipakai dari mana coba? Coba dari mana strategi perang ini dipakai? Nah kalau ini mau dihapus, mau diapa bumi ini gitu. Ini makanya kalau nggak ngerti apa-apa mending diem deh gitu loh. Itu kira-kira dari saya Pak Ustadz. Ini karena udah 2 jam gitu. Ya ini saya Andi Selebes, saya tutup dulu. Ya kalau mau melanjutkan saya tutup dulu, silakan pindah ke Cak Tata Channel.
Pak Julfikar Official juga masih dikit penonton. Saya udah 2 jam, saya sudah duluan di Selebes Channel. Ya, silakan abis ini pindah ke Cak Tata Channel atau di Julfikar Official dan lain-lain, Ronald Official ya. Iya. Terima kasih ya, di Selebes Channel tutup, tapi tetap saya bertanya ke Ustadz Tata yang masih live. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergeser. Begitu Pak Ustadz Tata, silakan Pak terangkan lagi gitu ya. Kira-kira kalau enggak ada ayat perang ini, apa yang terjadi kira-kira kita sebagai umat muslim waktu itu Pak Ustadz? Silakan. Ya kalau tidak ada peperangan, maka kedoleman terus merajalela. Fitnah juga seperti itu. Nah, kalau kita baca sejarahnya, akhir dari perang yang besar itu di zamannya Sayyidina Umar, sampai kunci Israel itu ya, Palestina itu, yang mereka tuh awalnya terdolimi, diserahkan kunci ke Sayyidina Umar, aman langsung. Orang Yahudi, Nasrani, sampai Umar gini, sekarang kalian di dalam kekuasaannya Muslim, sehingga tidak ada yang berani mengganggu kalian, udah aman. Silakan beribadah menurut keyakinannya masing-masing, gitu. Karena dilindungi. Memang benar ayat itu, ayat Al-Quran semuanya itu memang untuk supaya bangsa-bangsa, daerah-daerah itu supaya bersih dari raja-raja yang dolim gitu. Dan ini tercapai ketika di zamannya Umar, orang-orang merasa bebas hidup itu, tidak ada penindasan, walaupun mereka beda agama, melakukan agamanya masing-masing dalam naungan Islam. Kalau ketika dipimpin Romawi kayak gitu, ya ada penindasan terus, mengambil hartanya orang kayak gitu. Sehingga orang Kristen sendiri, Katolik atau orang Yahudi itu mereka merasa aman ketika dipimpin oleh Sayyidina Umar gitu. Makanya ketika ditanya, andaikan tidak ada peperangan gimana? Maka kedoliman selamanya akan berlanjut. Begitu juga fitnah. Gitu ya Bang Andi. Iya, Pak Ustadz. Itu lagi, Cak Indra Mus ini, ayo ngomong. Ayo Pak Indra. Jadi sekarang terkuak sudah ya bahwa hanya orang yang tidak punya keilmuan, hanya orang yang mempunyai kebencian, hanya orang yang mempunyai maksud tertentu yang mencoba-coba menyentuh atau membicarakan ayat suci Al-Quran, apalagi minta dihapus. Ini sudah ya gimana Pak Indra? Waduh, robot. Ini Cak Indra dari dulu pastilah sinyal. Signalnya. Halo. Ya, monggo Cak. Ya, mungkin saya mohon izin saya menambahkan sedikit ya. Jadi ya sebenarnya dari setiap kejadian itu selalu ada hikmah di setiap kejadian atau ada efek baik. Ya tentunya kita memang bersedih, kita kecewa, kita marah ya karena Al-Quran kita yang mana diriwayatkan secara mutawatir ya Ustaz Tahta ya. Mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh banyaknya orang ahli ilmu dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Artinya Al-Quran ini benar-benar terjaga daripada manusia pertama yang mengabarkan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna wa Habibuna. Ila hadzal yaum, sampai hari ini itu tidak ada perbedaan. Dan dari dulu tidak ada satupun ayat Quran yang bermasalah. Karena kalau memang ada seperti yang dikatakan oleh orang tolol ini ya, Taifuddin ini mengatakan bahwa ada 300 ayat Quran yang mengajarkan kekerasan, mestinya pendahulu-pendahulu kita lah yang akan menghapuskan itu.
ya kan? Mestinya orang-orang terdahulu yang akan menghapus, karena apa? Mereka orang yang lebih pintar dari kita, mereka orang yang jaraknya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Bahkan saya pernah membaca kisah tentang si Nabi palsu ini, Ustadz Tahta ya, atau Bang Andi ya, Musailamah, yang dikasih gelar Al-Kadzab, sang pendusta. Dia saja yang ngaku Nabi ini, dia ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan, setelah Nabi ya ba'da, setelah aku tidak ada lagi Nabi, makanya dikasih gelar Al-Kadzab, sang pendusta. Dia saja tidak memberikan statement kepada Khalifah Abu Bakar pada saat itu bahwa ya itu ayat Quran minimal 10 lah dihapus. Tidak. Ini Nabi palsu tidak pernah minta ayat Quran dihapus. Melainkan dia mengatakan bahwa ya Quran yang turun kepada Muhammad ada, wahyu yang turun kepada saya ada lagi. Jadi minta ditambahin dia nih. Dia saja nggak pernah minta dihapus. Nah ini si tolol ini, Saifuddin ini, dia minta dihapus. Nah, itu memang mengecewakan dan membuat emosi tentunya. Tapi ada hikmah ya, ada hikmah di mana Al-Quran ini semakin viral, semakin terkenal ya. Orang-orang yang tadinya tidak tahu apa itu Quran, mungkin hanya tahu namanya Quran saja, tapi isinya tidak tahu. Karena dikorek oleh Saifuddin, akhirnya banyak orang yang ingin tahu tentang Quran. Bukan hanya pihak luar ya, bukan hanya pihak luar yang penasaran apa itu Quran, tetapi orang-orang Muslim sendiri yang selama ini cuek, abai. Dia punya Quran hanya dipajang saja di ruang tamu, ya kan? Tidak pernah dibaca, tidak pernah mendalami Quran itu seperti apa, tidak pernah memperbaiki bacaannya, kemudian memahami terjemahannya, kemudian didalami dengan tafsirnya. Sekarang banyak kaum muslimin yang karena terganggu dengan itu, akhirnya mereka mulai ingin mendalami lagi, apa benar yang dikatakan oleh Saifuddin? Nah gitu kan, apa benar gitu. Dan tentunya ini mungkin yang penutup ya, bahwa Saifuddin ini mempermasalahkan 300 ayat Quran yang menurut penafsiran dia dia menafsirkan sendiri, karena sebelumnya tidak ada penafsiran yang seperti dia, bahwa itu mengajarkan kekerasan. Padahal kita selama ini berpedoman kepada ayat-ayat itu tidak tidak mengajarkan kekerasan, karena kita berdasarkan tafsir yang otoritatif, berdasarkan para mufassir. Seperti misalkan kita tahu Ibnu Katsir, Al-Muyassar, Jalalain, kemudian At-Tabari, Muqatil Ibnu Sulaiman misalkan. Jadi orang-orang yang benar-benar tahu. Naudin ini kenapa dia bisa merasa keberatan dengan ayat itu? Dan kok pemahaman dia beda? Ini menunjukkan bahwa dia ini memang nggak tahu. Kalau dia tahu nggak mungkin dia kayak gitu, ya. Jadi yang dulu-dulu selalu dikatakan dia sebagai guru besar Quran, terbantah sudah. Dan selama ini ya saya hidup ya, umur saya 30 tahun dari kecil, walaupun saya sebenarnya masih harus banyak belajar ya tentang ilmu-ilmu gitu. Tetapi saya belum pernah mendengar bahwa para guru-guru Quran, para pelajar-pelajar Quran memberikan pengakuan kepada dirinya bahwa mereka itu guru besar Quran. Bahkan Mufti Al-Azhar Mesir, ya, Mufti Al-Azhar Mesir sudah berganti-ganti jabatan itu, dari syekh ini ke syekh ini sampai yang ke syekh yang sekarang. Nggak pernah itu syekh itu, para masyayikh itu mengatakan saya itu adalah guru besar Quran. Nggak pernah. Justru mereka yang semakin mendalami Al-Quran, mereka akan berkata, ini qalilan, ana qalilan, saya ini sedikit, maksudnya saya ini sangat kurang ilmunya. Artinya ilmu itu luas. Padahal mereka sudah menghafalkan Quran, paham maknanya, tahu perbedaan dialek-dialeknya, terus bagaimana periwayatannya, ketika perbedaan dialek itu menjelaskan bagaimana, tahu jalurnya. Mereka saja mengatakan anak qalilan,
saya ini sedikit, maksudnya saya ini masih belum ada apa-apanya. Bahkan kalau kita lihat Mufti Saudi Arabia atau Imam Besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau sendiri tidak pernah mengatakan bahwa saya ini guru besar Al-Quran, tidak pernah. Ya, jadi konyol sekali ketika Taifuddin yang tolol ini, dia mengklaim, atau mungkin bukan klaim dia, artinya orang-orang yang memuja dia mengatakan bahwa dia guru besar Al-Quran. Mestinya kalau dia merasa dia bukan guru besar Al-Quran, mestinya dibantah. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah bantah. Ya, dia mengatakan bahwa dia guru besar Al-Quran. Ini jelas ngawur ya, karena tidak satupun kaum muslimin yang mengklaim bahwa mereka adalah guru besar Quran. Bahkan para ahli hadis pun yang Quran sudah di luar kepala, mereka tidak pernah menyombongkan diri sebagai guru besar Quran. Karena guru besar Quran sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah orang mengerti tentang Quran, melainkan dia memahaminya daripada sunnah-sunnah Nabi SAW yang Nabi wariskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan diwariskan kepada para tabi'in, dan juga kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada para ulama salaf, dan kepada para ulama khalaf. Ila hadal yaum, sampai hari ini. Jadi tidak satupun orang, siapapun itu, walaupun dia sudah paham ilmu Quran, kemudian dia mengklaim bahwa dia guru besar Quran. Karena guru besar Quran hanya ada satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang zaman sekarang yang mengklaim bahwa dia adalah guru besar Quran, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa, sebagai penutup, bahwa Taifuddin ini ketika dia keberatan dengan ayat-ayat Quran, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu Quran. Nah, artinya dia sudah kena pasal. Saya nggak tahu pasal berapa, mungkin Bang Hadi yang lebih tahu. Seperti yang dikatakan oleh yang terhormat Bapak Profesor Mahfud MD, bahwa tidak boleh menafsirkan di luar dari penafsiran pokok. Lah, penafsiran pokok nggak ada masalah dari dulu, dari masa ke masa nggak ada masalah. Lah, Udin ini kan kenapa dia bermasalah? Karena dia menafsirkan keluar dari penafsiran pokok. Dia menafsirkan sendiri tanpa ilmu yang bersanad, makanya bermasalah. Ya kena dia di situ. Ya, jadi saya sampaikan kepada orang yang tidak tahu tetapi mungkin merasa menganggap bahwa Saifuddin ini benar. Saya sampaikan bahwa dia salah bukan karena egoisme kami, tapi memang secara keilmuan dia salah. Jadi begini, berhenti Pak Indra, untuk mendukung. saya potong dikit ya. Ya. Benar itu tadi, menafsirkan di luar daripada penafsiran pokok. Contoh Iya, misalnya nih ya, Saifuddin Ibrahim, ada di Al-Quran itu mengatakan saling tolong menolong. Dia tafsirkan lain. Oh, bukan tak saling tolong menolong, harus naik ke sutet baru lompat. Nah, kalau dia praktekkan sendiri, nggak masalah. Dia yang korban sendiri. Ini kalau diupload di medsos, inilah yang membuat dia terhukum. Terjerat hukum, itulah maksudnya. Tapi kalau dia tafsirkan sendiri, ngerjain sendiri, ya menderita sendiri, nggak ada masalah. Karena nggak mempengaruhi orang lain. Problemnya ini karena di-upload di medsos. Kena 156A, kena 28 ITE. Silakan Pak Jul. Oke, gini. Oke, siap. Ya. Gimana, Saya lanjut. Ya, pertama gini. Jadi benar katanya Cak Indra itu. Memang kita itu kalau mau menafsirkan, ngapain menafsirkan? Mau ada tafsirnya yang lebih kompeten kok ya. Ibnu Katsir, Jalalain, semuanya ya. Ada tafsir Ibnu Abbas itu mah. Ya itu yang kita pakai gitu loh. Apalagi ini suatu yang inti, yang sudah jelas bahwa ayat-ayat peperangan itu memang sudah jelas di situ asbabun nuzulnya untuk siapa. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Kecuali memang ada tafsir itu, kita tuh boleh mengimani atau tidak. Ketika ayat itu Allah tidak menjelaskan, Rasulullah tidak menjelaskan, apalagi ini berhubungan dengan Israiliyat, maka ada orang rabi-rabi Yahudi yang masuk Islam gitu. Oh ini ayat ini gini-gini. Tidak masalah itu.
Nah, tapi kalau sudah jelas, tidak boleh kita itu. Apalagi zaman sekarang, itu zaman dulu, zaman masih ada tafsir baru muncul gitu. Makanya ada kisah Israelia di dalam Ibnu Katsir, itu udah masalah. Karena apa? Karena di situ Allah tidak menjelaskan gimana gitu ya. Rasulullah juga tidak menjelaskan. Maka kalau dalam Islam itu Ibnu Abbas yang luar biasa. Masalah tafsir kayak syariat-syariat itu. Nah, nanti kalau Israeliat, maka orang-orang yang memang tahu ahli kitab yang masuk Islam gitu. Maka banyak kisah Israeliat. Dan itu pun memang cocok gitu loh. Tapi kalau sudah tafsir itu udah ada Rasulullah, misalnya Ukhta Harun, itu sudah tafsirannya hadis. Bahwa itu memang bukan saudara kandung gitu loh. Berarti itu ada hadisnya, berarti udah jelas gitu loh. Nah, kalau ayat-ayat perang ini juga jelas. Itu untuk kafir harbi. Sehingga umat Islam tidak pernah mau jadi teroris pakai itu. Enggak. Tiba-tiba ada orang sekarang ya yang tidak tahu apa-apa, menafsirkan, mengkait-kaitkan, oh ini ajaran gini-gini. Nah, ini yang salah besar kalau seperti ini caranya. Nah, menurut saya ini Cak ya. Kenapa si Budin ini langsung seperti ini? Karena memang jual harganya itu mahal. Ketika dia mengatakan saya guru besar, pakar Quran. Nah, ini dibuat oleh orang-orang Kristen. Dianggap luar biasa. Sehingga jual belinya mahal orang kayak gini nih. Karena kalau mereka sendiri kan tidak tahu tentang Islam. Nah, kesempatan ada orang pakar ini. Nah, akhirnya disanjung-sanjung, dipuji-puji, ditinggikan. Tambah besar kepalanya. Ternyata terbocor kalau dia tidak tahu apa-apa. Makanya dulu waktu di grup, udah hampir 2 tahun ya. Saya itu kaget, siapa sih kok terkenal ini orang? Penasaran, masa ada ya ahli tafsir, murtad gitu. Pas sering ketemu dengan saya di grup WA, saya tantang. Karena saya tidak percaya ada orang pinter Quran murtad gitu. Tapi saya gini, ingat ya, mempelajari Al-Quran itu bukan hanya bisa baca, nerjemah, bukan. Minimal 15, bahkan 12 ilmu sudah cukup. Bisa nggak kamu itu? Akhirnya apa jawabannya? Maaf Tata, keyakinan itu tidak harus diperdebatkan katanya. Lari keluar grup. Ada di grup lain muncul. Saya tantang seperti itu lagi. Lari lagi. Akhirnya dia tahu. Aku sampai gini. Ingat si Budin. Kamu itu oleh orang-orang Kristen udah dibangga-dilukan. Dibangga-banggakan. Ayo buktikan sekarang. Bahwa kamu itu benar-benar sesuai apa yang mereka tahu. Di sini banyak orang Kristen gitu. Buktikan kalau kamu itu ahli tafsir. Tidak berani. Nah, tapi kalau di monolog ya, kalau di YouTube-nya, di kontennya, nantang Ustadzul Somad lah, ya. Karena memang jual tinggi kayak gitu itu. Akhirnya orang mau minta apapun dikasih dia itu, gitu loh. Padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa, cuma ingin meninggikan dirinya gitu. Baik, Mas Tata dan juga yang lain. Ini barusan saya cek ini ya di channelnya Saifuddin terus koar-koar. Ini udah beberapa menit yang lalu dia sudah off. Nanti kita akan membuat reaksinya lagi. Judulnya ini dia membandingkan antara waktu Ustadz Yahya Waloni yang dipenjara yang ditolong orang Kristen berbeda dengan kasusnya MKC. Waktu kasusnya dia dimasukkan dalam sel sementara, diberi makan sesuatu di sana. Dan kita akan reaksi ya. Habis ini kita akan reaksi lagi tentang congornya si Saifuddin ini. Ini barusan saya cek, bentar ya, untuk sebagai sebagai awalannya, bentar. Nah ini barusan itu, bentar. Untuk netizen semua Menara Siar, tolong jangan kunjungi channelnya Saifuddin ya, tolong. Dan ini perintah ya, perintah himbauan juga. Artinya, kalau kalian mengunjungi channel yang sudah sebutkan tadi, itu sama saja kalian memperbesar channel si penghujat, saya katakan penghujat. Di situ saya sempat mencuplik ataupun mereview videonya. Hujatannya sungguh luar biasa di situ. Hujatannya sungguh luar biasa. Maka dari itu, nggak usah ke sana. Sebentar lagi, habis ini kita off. Kita akan membuat reaksi lagi.
Cukup tonton di semua menara siar JCC. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk like, subscribe semua channel JCC, agar kalau ada berita-berita yang terbaru, kalian mendapatkan sebuah notifikasi. Ini penting teman-teman. Ini penting, karena insya Allah JCC ke depannya selalu proaktif dan selalu update tentang berita-berita yang terbaru, khususnya mengenai agama kita, khususnya mengenai penghujat-penghujat ini. Agar para penghujat ini bisa merasakan apa itu Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu tentang pasal penistaan agama. Karena tidak diperbolehkan menafsirkan agama orang lain ataupun pokok-pokok ajaran orang lain dengan narasinya sendiri. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya harapkan teman-teman untuk selalu stay di channel JCC, yaitu ada Ustadz Tata di sini ya. Tolong di subscribe. Kalau di subscribe jangan langsung ditinggal, ditonton videonya. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya, netizen JCC, ini sebuah masukan buat kalian ya. Saya harapkan kalau kalian menonton satu video di channelnya JCC, cukup sampai 5 atau 10 menit. Habis itu bergeser ke channel yang lain. Habis itu bergeser lagi ke channel yang lain, agar iklan yang ada di situ bisa masuk ke pengelola channel tersebut. Channel yang sudah terafiliasi. Kita bagi rata netizen kita. Jangan nongkrong di satu channel. Kasihan channel-channel yang masih kecil ini yang ingin menyuarakan Islam. Channel-channel yang masih kecil, tolong dibantu seperti Mas Tata ya, Cak Tata channel, itu tolong di-subscribe, ditonton video-videonya, habis ditonton sekitar 10 menit atau 15 menit bergeser ke channel yang lain. Bisa ke Julfikar Official, bisa ke Handi Selebes, bisa ke Salam Akal Sehat, bisa ke Roni Pejuang Tauhid, bisa ke Ronald Official. Ini untuk apa? Untuk taktik kita agar merata dan semua bisa mendengarkan. Kenapa? Kalau kita live, itu temanya cuma satu. Jadi kalau kita membahas video reaksi tentang Saifuddin yang akan kita reaksi sebentar lagi, isi materinya sama. Nah kalau sudah tahu isi materinya sama, saya mengharapkan keridhaan saudara-saudara saya untuk bergeser ke channel-channel yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ini channel dari JCC yaitu Mas Ronald Official. Tolong juga di-subscribe, ditonton, dilihat. Semakin banyak saudara-saudara saya yang berkeliling lah, katakanlah berkeliling dari channel satu ke channel satunya lagi, itu akan memancing netizen kita, memancing netizen daripada muslim untuk bergabung di JCC. Jangan hanya nongkrong di satu channel teman-teman. Seperti misalnya kalau kita lagi live berbarengan dengan Zulkifli M. Abbas, dengan Handi Selebes, dengan Zulfikar Official, jangan sampai numpuk di satu channel. Atau di ini yang masih baru ini di apa? Punyanya Mas Hasbi atau Viral Indonesia, sampai ribuan di sana. Tolong beritahukan di live comment, yuk kita bergeser ke channel A, yuk kita bergeser ke channel B, karena isi materinya sama. Dan jangan lupa subscribe, like, dan jangan skip iklannya, karena dari iklan yang kalian tonton, maka pemilik channel tersebut, misalnya Mas Tata, kalian tonton channelnya Mas Tata, jangan skip iklannya. Dan kalau kalian nggak skip iklannya, Mas Tata akan mendapatkan rezeki dari situ, yaitu dengan mendapatkan dari Google AdSense. Itulah cara kalian membantu Ustadz kita, membantu Ustadz Tata, membantu Mas Ronald, pejuang Tauhid, agar mereka itu bisa hidup. Nah, maksudnya ya tetap hidup ya, maksudnya itu bisa mendapatkan penghasilan untuk operasional mereka. Karena apa? Untuk membuat acara begini, itu memerlukan koneksi, memerlukan perangkat. Dan kalau mereka itu tidak bantu, dari mana mereka mendapatkan hasil? Dan kalaupun itu hasilnya berlebih dari AdSense yang kalian tonton ya, atau iklan yang kalian tonton, insya Allah hasil daripada AdSense yang didapat oleh semua menara siar JCC itu, kita akan bantu saudara-saudara kita yang di luar sana. Kita akan bantu untuk satu yang membangun masjid, untuk juga kemaslahatan umat,
untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit. Nah, dari mana uangnya? Dari kalian, teman-teman. Dari menonton iklan yang ada di channel yang tadi saya sebutkan. Itu caranya. Ini dunia maya, teman-teman. Dunia maya, artinya ikutilah yang sudah saya instruksikan. Dan sekali lagi, jangan tonton channel-channel Kristen. Kalau kalian numpuk di channel Kristen, apalagi channel penghujat, wah, mereka penghasilannya akan luar biasa sekali. Bukan hanya 1 juta, 2 juta, bisa puluhan juga, bisa ratusan juta yang mereka dapat. Artinya, tanpa sadar, kalian telah ikut mesejahterakan kaum Kristen. Terutama yang pemilik channel. Kalau kalian nonton di sana, ikut gelut di live komen, nah, ini tanpa sadar, kalian bersedekah ke orang Kristen. Tanpa kalian sadari. Nah, ini edukasi saya kepada teman-teman. Jadi jangan tonton channel-channel Kristen. Tontonlah channel-channel Muslim yang sudah saya sebutkan tadi. Atau perlu saya ulangi ya. Cak Tata Channel, Yulfikar Official, Handi Selebes, Ronald JCC Official, Pejuang Tauhid, Yan JCC, Sakuragi Muslim, dan yang lainnya ya. Nanti kita akan buat daftarnya. Yang bergabung di Menara Siar itu 35 channel, teman-teman. Masa kita ini yang mayoritas di Indonesia, penonton daripada channel-channel Muslim yang sudah terafiliasi itu kok kalah dengan channel-channel orang penghujat atau channel Kristen. Ini nggak masuk akal, teman-teman. Nggak masuk akal sekali. Perlu saya ulangi lagi, kalau kalian menonton channel Kristen, ikut gelut di live comment di sana. Artinya kalian ikut memberikan duit ke channel tersebut. Channel Kristen ya. Lalu bagaimana cara membungkam channel-channel Kristen itu supaya nggak tiap hari gacor, nggak setiap hari memfitnah agama kita, nggak setiap hari memframing Nabi kita, Allah kita, Al-Quran kita dengan cara jangan kunjungi channel mereka. Sepikan channel mereka itu, sepikan. Kalau mereka itu tidak ada penonton, otomatis penghasilan mereka itu nggak ada. Dan kalau penghasilan mereka nggak ada, ya mereka nggak akan malas untuk membuat konten. Karena mereka nggak dapat hasil. Nggak laku istilahnya. Ya teman-teman ya. Oke, buat Menara Siar yang lain, saya beri waktu beberapa menit ke depan untuk persiapan thumbnail. Silakan yang dibahas tadi, yang di sini ya, yang kita bahas, silakan dilanjutkan. Tapi saya beri waktu 1-2 komentar lagi, secukupnya. Monggo tafadhol Ustaz Tata atau Mas Indra, dilanjutkan. Saya sambil membuat thumbnail untuk membuat reaksi dari si Saifuddin ini yang mungkin sekitar 10 menit yang lalu udah live ini. Lanjut. Oke Pak D. Jadi habis ini saya tutup ya. Mungkin sudah lama ya. Dan memang karena mereka penasaran Pak D, jadi kita harus reaction. Mungkin mereka tuh penasaran ke videonya si Pudin kayak apa. Biar dan nonton ke sana, kita reaction di sini juga kita jelaskan nanti gitu. Lebih enak gitu. Karena mungkin mereka penasaran. Dan saya juga sangat salut lah untuk netizen sekarang ini sangat kompak. Dan saya kalau ngasih kajian, saya selalu mengatakan kepada mereka ini, para netizen itu. Kalau kita tidak bisa berdakwah, minimal kita mendukung saudara kita yang berdakwah. Makanya ketika ada LC saya itu mengatakan, saya mau keliling dulu. Saya itu senang. Senang. Ketika mereka pamitan, sudah ya saya mau keliling dulu ke channel yang lain. No, saya salut kepada mereka-mereka ini. Karena memang seperti itulah Islam, bersaudara gitu loh. Jadi kita itu tidak ke satu orang, dua, enggak. Mereka sangat paham sekarang para netizen itu. Tidak satu tempat gitu, enggak. Ya 5 menit, 10 menit gitu, pindah lagi. Ya. Mereka ternyata mengerti sudah. Oke, mungkin saya tutup aja ya. Atau Bang Cak Indra mau komen atau gimana? Biar kita bisa reaction lagi ya. Ya mungkin saya sedikit lagi Ustaz Tata. Monggo, silakan Cak. Bahwasanya seperti diketahui bersama bahwa
ilmu tafsir Quran itu ilmu bersanad ya Ustaz Tahta ya. Iya, ya. Ilmu bersanad turun temurun dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada para tabiut tabiin, tabiut tabiin kepada ulama salaf, ulama salaf kepada ulama khalaf ila hadal yaum sampai hari sekarang. Jadi tidak ada, jadi dalam Al-Quran itu tidak ada penafsiran metode dengan dhon, dengan menduga-duga, itu nggak ada. Tidak ada menafsir dengan menduga-duga. Apa yang dilakukan oleh ini tafsirnya dengan dhon, dengan menduga-duga. Dia tidak menggunakan ilmu yang bersanad. Jadi tidak ada misalkan Ustaz Tahta menjelaskan tafsir Quran. Itu tafsirannya Ustaz Tahta? Bukan. Atau misalkan Bang Handi menjelaskan tafsir Quran Al-Fatihah misalkan. Itu bukan penafsiran pribadi Bang Handi. Melainkan Bang Handi adalah mengambil tafsir-tafsir para penjaga tafsir Quran. Dia menukil misalkan Bang Handi mengambil dari Ibnu Katsir atau mengambil dari Ibnu Abbas atau misalkan At-Tabari atau mungkin Muqatil Ibnu Sulaiman atau mungkin Al-Muyassar atau mungkin Al-Jalalain. Jadi nggak ada orang di zaman sekarang itu menafsirkan itu hasil penafsiran dia, kehebatan nggak ada. Tahu dari mana dia? Sedangkan dia bukan saksi peristiwa, bagaimana dia bisa memahami? Makanya saya sangat senang sekali ya. Ini gurunya Ustaz Tahta juga. Waktu itu Kiai Idrus Romli pernah di sebuah kajian ditanya sama penuntut ilmu. Ditanya, saya ulangnya, ditanya sama penuntut ilmu. Tidak kata orang tidak berilmu, tetapi orang yang ingin berilmu. Beliau ditanya, beliau sebagai seorang alim Kiai Idrus Romli ditanya, ada videonya. Ditanya tentang mengenai tafsir Al-Misbah ya. Tafsir Al-Misbah ini karya Profesor Quraisy Shihab. Nah, menurut penanya mengetahuinya bahwa itu adalah prestasi daripada Quraisy Shihab. Profesor Quraisy Shihab dia menafsirkan dengan apa ya? Dengan prestasi dia sendiri, dengan akal dia sendiri, dengan kehebatan dia sendiri. Tapi langsung dibantah sama Kiai Haji Idrus Romli. Bahwasanya Quraisy Shihab itu tidak menafsirkan sendiri dan dia tidak akan bisa menafsirkan sendiri. Karena beliau bukan saksi sejarah, melainkan tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab itu adalah menukil dari tafsir-tafsir yang ada. Jadi tafsir Al-Misbah itu adalah mengomentari atau mengambil pendapat dari tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, itu pun kalau begitu itu bukan dhon. Bukan penafsiran pribadi beliau, tapi beliau adalah tafsir bersanad karena beliau ngambil daripada tafsir yang telah ada. Ya. Sehingga legal. Tapi kalau yang dilakukan oleh Udin ini, si tolol ini, dia menafsirkan dengan dhonnya dia, dengan perkiraan dia sendiri, ini nggak bisa. Karena ilmu tafsir Quran itu seperti saya katakan dari awal, itu ilmu bersanad, turun-temurun. Jadi ilmu itu seperti mata rantai. Sehingga ketika ada sesuatu yang menyimpang, langsung bisa terkoreksi. Nah, itulah salah satu daripada wujudnya nyata daripada salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Quran? Ya Allah menjaga dengan para penjaga-penjaganya itu. Para mufassir, para hafiz, ya, para hufaz, orang yang menjaga Quran. Dan bagaimana dia bisa menjadi hufaz, menjadi penjaga? Karena dia juga mufassir, dia orang yang bisa menjelaskan. Jadi tafsir itu artinya penjelasan. Penjelasan Quran ini bersanad, turun-temurun. Orang di pesantren itu nggak ada pesantren A, dia membuka pesantren, terus dia melakukan pengembangan Quran sendiri menurut guru-guru yang ada di situ. Tidak. Mereka kan guru itu dari gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya, terus nyambung sampai para sahabat, tabiin dan sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Nggak ada penafsiran sendiri. Ilmu Quran itu ilmu bersanad, ilmu mata rantai, itu seterusnya itu. Ila yaumil akhir itu sampai hari akhir itu. Jadi nggak ada penafsiran Quran itu berdasarkan dhon, berdasarkan dengan prasangka masing-masing orang. Karena kalau berdasarkan dengan dhon, prasangka masing-masing orang, tidak menggunakan mata rantai atau sanad itu, ya setiap orang pemikirannya beda-beda. Coba, kalau misalnya contoh saja ya, kita melakukan uji coba lah. Ini ayat ini Al-Fatihah ditafsirkan bukan dari tafsir yang bersanad, bukan dari tafsir turun-temurun. Misalkan
Coba Handi, pendapat kamu tentang ini gimana? Coba Tahta, coba Indra, pasti penafsirannya beda-beda. Karena tidak terjaga oleh sanad tadi, mata rantai. Jadi apa yang dilakukan oleh Udin ini jelas ya. Saya tidak tahu pasal berapa, mungkin Bang Handi dan Opung Rambe sebagai profesor hukum yang tahu, atau Pak Yan mungkin praktisi hukum juga, yang tahu itu pasal berapa. Tapi intinya dari keterangan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, bahwa tidak boleh seseorang menafsirkan keluar dari penafsiran pokok, ya sudah kena. Karena Udin ini sudah menafsirkan bukan berdasarkan tafsir bersanad, tetapi penafsiran dia sendiri. Ini udah kena dia. Jadi saya himbau, saya ingatkan, ya sayangi diri kalian bahwa Udin ini salah berbenturan dengan hukum itu bukan karena posisi dia itu minoritas atau terbukti materi kita bisa berbeda materi bahwa dia salah. Seperti saya katakan tadi, itu pembedahan materi bahwa dia salah. Jadi Udin itu salah, memang salah, bukan dipersalahkan, bukan. Jadi saya sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sudah terlanjur jatuh cinta kepada Saifuddin Ibrahim, ya. Saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini salah dan kalian tidak perlu melakukan dukungan. Karena kalau kalian mendukung orang yang salah, maka kalian juga akan kena percikan salahnya. Jadi saya sampaikan bahwa dia salah dan memang benar-benar salah berdasarkan dengan ketentuan yang ada, bukan karena dipolitisir supaya dia salah, tidak, memang dia salah. Jadi saya sampaikan pada orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang Quran, walaupun mungkin dia punya titel yang tinggi, sekolahnya tinggi, saya sampaikan lebih baik kalian bertanya kepada orang yang tahu Quran. Jangan memberikan pendapat sendiri dengan persangkaan terhadap Quran, itu salah ya. Saya sampaikan karena sudah banyak yang saya lihat melakukan pembelaan ya dengan membabi buta tanpa melihat materi yang ada. Jadi saya sampaikan apabila Anda merasa terpengaruh oleh perkataan Udin, saya sampaikan untuk jangan langsung membela Udin, tapi coba tanyakan kepada orang yang tahu. Itu saja sih. Standby. Baik, terima kasih Mas Indra Musi yang telah memberikan komentar. Ya, saya beritahu lagi kepada netizen JCC, mungkin kira-kira 10 menit mendatang kita akan membuat video reaksi tentang gacoran si Saifuddin ini ya. Untuk Menara Siar tolong disiapkan thumbnailnya dan juga judulnya. Habis ini kita off, kita akan review sebentar videonya untuk mendapatkan poin-poin yang telah dihujakan oleh si Saifuddin itu. Untuk penutupan saya serahkan dengan Mas Tata, kita tutup semua, tapi saya mohon untuk Mas Tata menutup dengan doa. Silakan Mas Tata. Baiklah, terima kasih semuanya ya, baik yang ada di Zoom atau para netizen yang ada di LC masing-masing yang lagi live ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu barokah manfaat dan menambah keimanan kita terhadap Islam ya. Insya Allah kita di JCC tujuan kami itu yang pertama ya ingin membentengi ya umat Islam itu dari fitnah-fitnah, pelintiran-pelintiran ayat ya terhadap Islam lah intinya. Insya Allah alhamdulillah dan saya yakin kita ikhlas banget ya, karena ini bukan nyangkut perorangan tapi demi agama kita semua ini ya, sehingga hal-hal seperti ini memang tugasnya kita dan pahalanya besar itu ya. Sering saya sampaikan, kalau ustadz-ustadz kita, beliau-beliau itu tidak akan ngurusin orang-orang seperti ini ya, cukup yang kiai ke santrinya. Misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya untuk jemaahnya berdakwah keliling. Sehingga kalau semuanya seperti itu ya kita kecolongan bahwa mereka bergeraknya lewat pelosok-pelosok gitu itu, menfitnah tentang Islam. Makanya ketika mereka orang-orang ini tahu, kaget gitu loh tentang adanya KC gitu loh. Kalau kita yang enggak dari dulu tahu kita itu penghujat. Sehingga kalau ada orang kayak Miftah Kul kayak gitu ya, malah membela kayak KC itu karena mereka tidak tahu ya. Kaget mereka itu. Ya kita yang tahu dari dulu itu orang-orang seperti ini. Karena kita yang berjuang itu gitu loh.
Makanya ayo kita itu, tugas kita itu ya masing-masing sudah. Biarlah guru-guru kita ya dengan jemaahnya mengajarkan Islam. Nah, biar tidak kebobolan orang-orang seperti si Budin ini, ya bagian kita itu. Nah, sehingga punya peran masing-masing gitu. Makanya ayo kita bersatu umat Islam, ada apapun memang kita itu kal jasad satu umat Islam itu. Ya. Al muslimun ahum muslim, saudara semuanya seperti jasad satu, sakit semua satu tubuh. Gitu. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya kegiatan-kegiatan kita terutama di JCC mudah-mudahan manfaat barokah dapat ridho dari Allah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya karena kita di sini niatnya mencari ilmu dan membagi ilmu. Sehingga doanya kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.